pembahasan soal latihan ujian sekolah. Kali ini di bagian kedua. Kali ini akan dibahas topik mengenai program linear. Ada dua tipe soal yang akan dibahas di sini. Yang pertama, coba kita lihat bersama-sama. Di sini diketahui sebuah gambar bersama arsiran daerah penyelesaiannya, kemudian ada titik-titiknya juga ada diketahui. Nah, soalnya coba kita lihat nilai maksimum dari daerah penyelesaian pada gambar di bawah ini dengan fungsi objektif fx, y sama dengan 12x ditambah 5y adalah. Nah, di sini kita lihat di sini ada, kita fokus di bagian yang diarsir berwarna hitam. Di sini kita lihat untuk mendapatkan nilai maksimum maka kita butuh titik-titik pojok yang mengelilingi daerah penyelesaian. Di sini kalau kita lihat gambarnya ada 4 buah titik pojok. 3 titik pojoknya sudah bisa kita lihat koordinatnya. Yang pertama di sini 4,0, yang di sini 0,0, kemudian yang di sini 0,5. Nah, pasti ada satu titik di mana titik pojoknya belum diketahui koordinatnya, maka kita harus menentukan dengan cara menentukan titik potong dari kedua garis ini. Ini garis pertama, ini garis kedua, atau boleh dibalik, yang ini garis pertama, ini garis kedua. Artinya kita harus buat dulu persamaan dari masing-masing garis tersebut. Nah, coba kita lihat untuk membuat persamaan garis. Kita lihat persamaan garis pertama. Mungkin ada yang berapa masih ingat. Untuk membuat persamaan garis seperti ini, maka tipsnya adalah, caranya adalah titik yang ada di sumbu Y menjadi koefisien X, sedangkan yang di sumbu X jadi koefisien Y. Nah, jika garis ini kita buat persamaan, maka sebenarnya akan menjadi 8X ditambah 4Y. Cuman di sini kan kita bisa langsung menyederhanakan, lihat bilangannya. 8 sama 4. Berarti sama-sama bisa dibagi 4. Sehingga di sini jadi 2X ditambah Y. 1Y sebenarnya 1 nggak usah disebut. 2X ditambah Y sama dengan, nah konstantanya itu adalah perkalian dari 8 kali 4. Cuma karena tadi disederhanakan dibagi 4, berarti hanya tinggal 8. Sehingga persamaan garis pertama adalah 2X tambah Y sama dengan 8. Nah, sekarang persamaan garis kedua, lihat bilangannya 5 sama 10. Kita lihat bilangan ini sama-sama bisa dibagi 5. Sehingga akan menjadi X ditambah 2Y sama dengan 10. Karena 5 kali 10 kalau dibagi 5 hasilnya adalah 10. Sehingga konstantanya adalah 10. Jadi persamaan garis kedua adalah X tambah 2Y sama dengan 10. Nah, di sini kita lihat dari bentuk kedua persamaan ini, lihat di sini. Masing-masing di persamaan, baik persamaan garis pertama ataupun kedua, ada variabel yang nilai koefisiennya 1. Di garis pertama, koefisien Y-nya 1. Di garis kedua, koefisien X-nya adalah 2. Jika ada salah satu variabel yang nilai koefisiennya 1, maka cara paling mudah adalah menggunakan substitusi. Jadi di sini kita gunakan substitusi. Kita lihat, boleh menggunakan persamaan garis pertama atau boleh menggunakan persamaan garis kedua karena masing-masing sama-sama ada variabel yang nilai koefisiennya adalah 1. Di sini digunakan persamaan garis pertama. Persamaan garis pertama ini kita rubah menjadi Y sama dengan 8 dikurangi 2X. Jadi 2X ini kita tarik ke kanan. Nah, perubahan ini kita substitusikan ke persamaan garis kedua, sehingga persamaan garis kedua adalah X ditambah 2Y sama dengan 10. Nah, Y di sini kita ganti dengan persamaan garis pertama tadi yang sudah kita rubah. Sehingga akan menjadi X ditambah
2 kali 8 min 2x sama dengan 10. Kemudian ini kurungnya kita buka dengan mengalihkan satu persatu. 2 kali 8, 16. Kemudian 2 kali min 2x adalah min 4x. Sehingga menjadi x ditambah 16 dikurangi 4x sama dengan 10. X dikurangi 4x atau x min 4x hasilnya adalah min 3x. Nah, 16 kita tarik ke kanan, jadinya 10 dikurangi 16. Kita turunin min 3x sama dengan 10 dikurangi 16 adalah min 6. Sehingga x-nya adalah min 6 dibagi min 3, jadi x-nya adalah 2. X sama dengan 2, nilai ini kita substitusikan ke persamaan pertama yang sudah kita rubah tadi. Nah, di sini y sama dengan 8 min 2x. X-nya kita ganti atau kita substitusi dengan nilai 2. Sehingga 8 dikurangi 2 kali 2, yaitu 8 dikurangi 4, jadi y-nya 4. Jadi kita peroleh nilai titik potong di sini adalah koordinatnya 2,4. Sehingga semua titik pojok di sini sudah kita bisa tentukan nilai koordinatnya. Karena sudah ada koordinatnya, maka semua titik pojok ini, keempat titik pojok ini, kita substitusikan ke dalam fungsi objektif. Kita lihat di sini. Nah, di sini fungsi objektifnya adalah 12x ditambah 5y. Titik pertama 0,0. 0,0 artinya x-nya 0, y-nya 0. Ini sebenarnya nggak usah kita hitung, berarti langsung nilainya 0. Kemudian titik yang kedua 4,0. X-nya 4, y-nya 0. Kalau seperti ini titiknya, artinya kita hanya tinggal menghitung yang bagian x-nya saja. 12 dikali 4, 48. Y-nya karena y-nya 0, berarti di sini kita abaikan. Sebenarnya nggak usah kita hitung. Nah, kemudian 0,5 sama ini x-nya 0, y-nya 5, berarti x-nya kita abaikan, kita fokus di 5y. Jadi 5 kali 5 hasilnya adalah 25. Kemudian titik potong 2,4, x-nya 2, y-nya 4. Ini harus kita hitung, 12 dikali 2 ditambah 5 dikali 4. 24 ditambah 20 hasilnya 44. Nah, karena ditanyakan maksimum, maka kita lihat nilai yang paling besar. Jadi nilai maksimumnya adalah 48. Ini adalah contoh soal di mana nilai maksimumnya bukan di titik potong. Nilai maksimumnya ada di titik 4,0. Jadi jangan terbiasa langsung menentukan nilai maksimumnya ada di titik potong. Karena sebagian besar siswa terkecoh dengan langsung menentukan titik maksimumnya adalah di titik potong. Ini salah satu contoh soal di mana nilai maksimumnya bukan di titik potong. Di sini nilai maksimumnya di titik 4,0, yaitu nilainya 48. Oke.